Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, serta hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, yang tentunya ini semuanya merupakan kenikmatan yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita semuanya, yang patut kita syukuri. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di dalam belajar ilmu agama, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah di atas Islam dan Sunnah, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang berjumlah 42 hadis yang berisi tentang pokok-pokok agama Islam. Kita masuk ke hadis yang ke-22, yaitu melaksanakan yang wajib-wajib dan menjauhkan yang haram-haram. Ini akan memasukkan kita ke dalam surga. Kita bacakan hadisnya. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Bagaimana pendapat Anda jika aku melakukan salat yang fardu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun akan hal itu? Apakah aku akan masuk surga?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di akhir hadis, laki-laki tersebut mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan menambah sedikit pun atas yang demikian." Ya, di sini sahih Bapak sekalian. Dan sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tadi, seorang laki-laki tadi, ini beliau bernama An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Jadi beliau termasuk seorang sahabat yang mengikuti perang Badar, dan beliau terbunuh syahid pada perang Uhud. Bapak sekalian rahimakumullah, terdapat hadis lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakna atau mirip dengan hadis ini, yaitu diantaranya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Maka beliau SAW bersabda, "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim." Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, mengerjakan salat, membayar zakat, dan menyambung silaturahim. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat tadi bertanya kepada Nabi, "Beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Maka beliau SAW menjawab, "Engkau
kerjakanlah puasa di bulan kalian, tunaikanlah zakat harta-harta kalian, dan taatilah pemimpin kalian. Niscaya kamu sekalian masuk surganya Rabb kalian. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi sekalian, ya ini hadis-hadis yang semakna dengan hadis di atas. Ya, bahwasanya amalan di antara amalan bisa masuk surga. Ya, di antara tadi apa? Salat, ya, 5 waktu, ya, kemudian puasa Ramadan dan yang lainnya. Ya, ini merupakan amalan-amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Akan tetapi sekalian perlu kita perhatikan, terkadang ya termasuk tadi apa dalam riwayat yang lain, yaitu dengan apa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menyambung silaturahim. Akan tapi ada terkadang itu ada hal-hal yang diharamkan Allah, ini bisa menjadi penghalang masuk surga. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah hadis dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah. Ya, ilah itu sesembahan yang disembah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Aku mengerjakan sholat 5 waktu, membayar zakat hartaku, dan berpuasa Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, man mata ala hadha kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i yawmal qiyamah hakadha wa nasaba isba'i ma lam ya'uqqa walidayhi. Nah, ini ada sedikit apa perlu digarisbawahi. Ma lam ya'uqqa walidayhi. Siapa yang meninggal di atas hal ini? Ya, tadi saya mengatakan apa? Dia bersyahadat, mengerjakan sholat 5 waktu, membayar zakat dan berpuasa Ramadan. Maka kemudian Nabi mengatakan, siapa yang meninggal di atas hal ini, maka ia akan bersama para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat seperti ini. Ya, beliau menegakkan 2 jari beliau. Dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Ya, tapi di belakang hadis beliau mengatakan apa? Man lam ya'uqqa walidayhi, selama ia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi bapak sekalian, hati-hati, durhaka kepada orang tua ini bisa menjadi apa? Penghalang apa? Masuk surga. Begitu juga diantaranya, ya, ada dosa-dosa besar yang menjadi penghalang masuk surga. Di antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan yang lainnya. Ya, jadi orang memutuskan silaturahim, ya, ini diancam Allah, diancam Nabi SAW, tidak akan masuk surga. Ya, jadi sekalian, silaturahim itu apa? Yaitu menyambung hubungan apa? Yang masih ada hubungan apa? Keluarga, ada hubungan rahim. Ya. Silah itu artinya menyambung, rahim itu apa? Yang masih ada hubungan rahim. Ya. Jadi silaturahim itu menyambung yang masih ada hubungan dengan rahim. Ya. Kumpul-kumpul dengan tetangga, kemudian apa? Acara silaturahim itu kurang pas sekali. Mau kemana Pak? Kalau badhe silaturahmi teng Pak Umar, mboten pas Pak. Soalnya Pak Umar kali kula apa? Tidak ada hubungan apa? Rahim tidak ada. Ya. Ya, maka ya saya mau ziarah ke Pak Umar dan seterusnya. Tapi kalau silaturahim kurang pas. Ya. Cuma ini sudah menjadi apa? Istilah yang populer di masa kita. Tapi perlu kita luruskan. Sebenarnya silaturahim itu kalau kita apa? Menyambung apa? Jadi hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan silaturahim itu ya, bisa memanjangkan umur, meluaskan apa? Rezeki itu silaturahim apa? Yang menyambung apa? Hubungan keluarga. Ya, kita dengan keluarga kita, ya, dengan saudara kita. Tidak boleh kita memutus silaturahim, harus kita sambung terus. Meskipun yang sana memutus, kita berusaha menyambung. Nah, itu pahalanya luar biasa, keutamaan luar biasa. Ya. Kemudian juga di atas Nabi SAW, beliau bersabda, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin.
seberat dzarrah kesombongan. Ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan apa? Manusia. Itu maksudnya sombong. Jadi sombong itu bukan ketika kita memakai pakaian bagus, sandal bagus, naik mobil bagus, itu bukan sombong, itu bukan itu, Pak. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan apa? Manusia. Bisa jadi orang naik mobil itu, Pak, dia lebih zuhud dari kita. Bisa jadi orang naik mobil dia itu enggak kedunian, Pak. Banyak drama, banyak sedekah dan seterusnya. Tapi ada orang miskin, dia itu tidak zuhud, Pak, kedunian. Cuma apes saja dia, nggak dapat kesempatan apa? Dapat miskin. Sebenarnya dia itu rakus dunia, Pak. Boleh dulu sampai isu sampai bengi. Orang kau bersolat, orang kau berngaji, orang kau bertat majelis taklim, boleh dunia terus, Pak. Cuma dia adalah apa? Miskin. Tapi dia bukan zuhud orang seperti itu. Tapi orang kaya bisa dia lebih zuhud dari kita. Tidak kedunian, Pak. Nggak kedunian. Jadi zuhud ini apa? Ada hati. Nah, sombong ini apa? Kalau dia didatangkan dalil, didatangkan kebenaran, Allah Rasulullah, dia menolak, tidak mau menerima. Ini orang sombong, Pak. Orang sombong. Sudah dijelaskan dalilnya. Ini, Pak, Allah berfirman seperti ini, Nabi bersabda demikian, tapi dia masih menolak, tidak mau menerima. Loh, tapi kan Pak Ustadz saya ngomong demikian, berarti kan boleh. Ini orang sombong, Pak. Dia menolak firman Allah, menolak sabda Nabi, mengikuti siapa? Pak Ustadznya, Pak Kiainya, Pak Gurunya. Ini orang sombong, Pak, menolak kebenaran. Atau dia meremehkan manusia, remehin. Oh, kayak Pak Syakaria. Bocah saya, cah jebeng ini sore, remehkan manusia. Itu saumurannya putuku, gaya dia ngomong soal ngaden-ngaden uang gitu, remehkan manusia, meremehkan manusia. Maka kita jangan merasa apa, setinggi apapun ilmu kita, Pak, sekaya apapun kita, jangan saya meremehkan apa? Manusia, wong kere, ini kita boleh pokok, jangan meremehkan. Bisa jadi dia miskin di mata kita, bisa jadi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dilihat Allah itu apanya? Bukan hartanya, bukan fisiknya, tapi apa? Ketakwaannya. Silakan nanti jenengan baca sirah tentang Uwais Al-Qarni. Pernah dengar Uwais Al-Qarni? Pernah ya? Itu seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang dia itu apa? Dia itu nggak pernah ketemu Nabi langsung, Pak. Sebenarnya beliau itu hidup pada zaman Nabi hidup itu beliau hidup, Pak, masih semasa. Cuma beliau berada di Yaman, Nabi berada di Madinah. Beliau tidak bisa pergi ke Madinah menemui Nabi SAW. Kenapa? Karena dia harus merawat apa? Ibunya. Maka ini beliau termasuk orang yang apa? Amal spesialnya itu apa? Berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai Nabi bersabda kepada Umar bin Khattab, padahal Nabi belum pernah melihat Uwais. Nabi bersabda tentang Uwais, bersabda kepada Umar, nanti kalau ketemu orang namanya Uwais, dari suku Murad dan seterusnya, dari Yaman, maka mintalah kepada dia untuk mendoakanmu ampunan. Itu luar biasa. Ini Nabi mengatakan, berarti yang memberitahu Nabi tentang Uwais ini berarti siapa? Kan dulu belum ada WA, ada yang ngabari. Kalau Nabi di Yaman ada orang berbakti, belum ada WA. Terus Nabi tahu dari mana berarti? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini keutamaan apa? Orang berbakti kepada ibunya. Di antara fadilahnya apa? Doanya mustajab. Sampai-sampai Umar bin Khattab disuruh Nabi apa? Minta didoakan Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni ini tabi'in, belum pernah ketemu Nabi. Maka ketika Umar mengatakan doakan minta ampunan kepada Allah untuk Uwais, mengatakan, loh gimana ampunan ini? Anda ini sahabat Nabi lebih mulia dari saya dijamin masuk surga. Loh, kok malah jenengan minta doa ke saya? Maka kemudian Umar mengatakan, aku pernah mendengar Nabi bersabda demikian. Baru kemudian apa? Nah, Uwais ini, Pak, ini orang miskin, Pak, nggak terkenal dia, Pak, miskin dan tidak mau apa? Terkenal. Nanti bisa dilihat selanjutnya. Kemudian yang menarik dari hadis ini, Bapak sekalian, tadi Nabi cuma menyebutkan berapa amalan, hanya berapa tadi? Menyebutkan
Kemudian apa? Puasa Ramadan. Kemudian ada 4 ya, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ya. Maka ini apa? Bisa masukkan ke dalam surga. Nabi mengatakan iya, bisa. Ya. Di sini yang menarik, Nabi tidak menyebutkan zakat dan haji, gitu. Padahal ini kan juga rukun apa? Rukun Islam. Ya. Kenapa kok Nabi tidak menyebutkan kamu sholat, kamu apa? Puasa Ramadan, kamu zakat, ya, kamu apa? Haji, kan begitu ya? Kan rukun Islam itu. Kenapa kalau zakat dan haji tidak beliau sebutkan? Ya. Yang dijelaskan oleh para ulama, ya, di antara ya, kemungkinan pertama, yaitu bisa jadi kedua hal ini, ya, saat kejadian ini, sahabat tadi bertanya kepada Nabi, saat kejadian itu bisa jadi zakat dan hajinya belum diwajibkan. Ya, belum diwajibkan. Syaratnya turun apa? Bertahap, ya, tidak sekaligus. Bisa jadi saat itu belum diwajibkan, sehingga Nabi tidak menyebutkan zakat dan haji. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya, kemungkinan yang kedua, kenapa kok Nabi tidak menyebutkan zakat dan haji kepada orang yang bertanya tadi? Ya. Bisa jadi karena Nabi melihat kondisi orang tadi. Ya. Mungkin orang tadi itu keadaannya apa? Dia fakir, ya, sehingga tidak wajib apa? Tidak wajib zakat. Maka Nabi tidak perlu menyebutkan zakat karena beliau tahu orang miskin ini. Ya. Jadi ya, kamu harus zakat, nggak bisa, nggak pas, ya, karena beliau orang miskin. Atau sehingga beliau menganggap ini beliau orang tidak mampu, sehingga tidak wajib ya haji. Nah, sehingga Nabi tidak menyebutkan ketika orang tadi bertanya, itu kamu juga harus zakat, harus haji, itu tidak. Ini menunjukkan apa? Ketika ada orang bertanya kepada kita, hendaknya kita memperhatikan kondisi orang yang bertanya. Jadi kalau yang bertanya A dan B, kondisinya beda, bisa jadi apa? Jawaban kita juga beda, ya, menyesuaikan dengan kondisi orang tadi. Ya. Kemudian terus sekalian, ya, ada pun sebab yang kedua, bisa jadi zakat dan haji ini sudah masuk ke dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Itu kan umum sekali, ya. Bisa jadi sudah masuk ke itu. Ya, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Kalau zakat haji tidak dimasukkan, ya, katanya rukun Islam. Ya. Faedah dari sini yang terakhir, ya, apa yang bisa kita simpulkan dari sini yang pertama, penjelasan tentang semangatnya para sahabat dalam bertanya tentang ilmu. Ya, betapa sahabat Nabi itu sekalian dulu itu sangat bersemangat untuk apa? Bertanya tentang ilmu. Wahai Rasulullah, wasiatilah saya. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ini? Apakah saya bisa masuk surga? Demikian. Menunjukkan apa? Semangatnya mereka dalam apa? Belajar ilmu agama. Kemudian yang kedua, kewajiban seorang muslim ialah bertanya kepada ulama, orang yang alim tentang perkara-perkara agama yang tidak diketahuinya. Ini juga menunjukkan apa dalil ini? Hadis ini, bahwa kalau kita tidak tahu tentang urusan agama, hendaknya bertanya kepada siapa? Orang yang paham agama, orang yang alim. Ya, jangan kepada orang yang nongkrong di jalan misalnya, ya, udah tutup. Pak, hukumnya rokok ya apa? Oleh ya Mas. Ya, kayak Pak Ustaz pun rokok kok. Berarti kan oleh, ya itu jawabannya. Enggak ada dalil, enggak ada mas. Tanya pada orang yang alim, ya, ulama, ustaz dan yang semacamnya. Kemudian sekalian yang ketiga, selayaknya bagi pendidik, ya, seorang guru dan sejenisnya, hendaknya dia memperhatikan keadaan orang yang belajar kepadanya sebelum ia menyampaikan ilmu kepadanya, sehingga ia bisa memberikan ilmu yang sanggup orang tadi amalkan. Makanya Nabi tidak menyuruh orang tadi apa? Kamu juga zakat haji. Karena bisa jadi Nabi memandang orang ini apa? Orang yang fakir tidak mampu. Ya. Maka kalau diwajibkan zakat haji benar tidak mampu diamalkan. Ya, tidak mampu dia mengamalkan. Maka Nabi tidak menyebutkan apa? Zakat dan haji. Ini menunjukkan apa? Dan kita sebagai guru, ya, ketika menasihati murid kita dan seterusnya, kita lihat kondisinya. Ya, kita lihat kondisinya. Tidak bisa kamu harus begini. Nah, orang ngomong ini. Kita lihat kondisinya. Beda-beda. Kemudian juga diantaranya yaitu hendaknya yaitu sederhana dalam melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan, ini bisa menyebabkan seorang masuk surga. Ini batas minimal sekalian. Kalau kita mengerjakan yang wajib-wajib yang dihalalkan Allah, kemudian kita menjauhi segala larangan-larangan, ini sudah cukup memasukkan ke dalam
meskipun kita tidak melakukan sesuatu yang sunnah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang sunnah, maka ini lebih apa? Tentunya lebih utama dan bisa menambal amalan wajib kita. Jadi amalan sunnah itu sekalian itu bisa menambal amalan wajib yang mungkin banyak bolong-bolongnya. Misalnya kita sholat wajib sering bolong-bolong atau kurang sempurna, nah itu bisa ditambal dengan apa? Sholat-sholat sunnah, sholat rawatib dan seterusnya. Kemudian terus sekalian, di antara bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu bahwasanya seorang muslim wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan dan yang lainnya. Ini merupakan kewajiban. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menjelaskan tentang apa? Bahwasanya cita-cita tertinggi para sahabat Nabi ini adalah apa? Masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Ini adalah cita-cita tertinggi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada mereka tujuannya apa? Supaya banyak harta, banyak anak, dapat kedudukan dunia itu tidak ada. Maka kalau jenengan perhatikan hadis Nabi itu, Pak, sering sahabat bertanya, tanyanya itu bukan apa? Wahai Rasul, gimana cara meningkatkan omset dagangan? Bagaimana tips-tipsnya supaya banyak anak? Tidak ada. Yang sering itu apa? Ya Rasul, apakah kalau saya melakukan demikian, apakah saya bisa masuk surga? Nah itu banyak seperti ini tadi. Ya Rasul, apa amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga? Nah, seperti itu. Karena tujuan mereka itu paling utama apa? Surga sekalian. Itu sudah kita paling tinggi. Maka hendaknya kita juga menjadikan ini sebagai cita-cita tertinggi kita. Makanya kalau anak kecil itu sebenarnya apa? Diajari apa cita-cita mulai masuk surga Pak Guru. Loh cita-cita ke masuk surga? Ya mungkin kok ora jadi pilot aja. Iya ya boleh saja, tapi cita tertinggi apa? Surga. Kalau orang kafir mengatakan wes zaman yang ini apa? Sebab menuju surga. Yang lain sudah sampai ke bulan, kok sampai saya bahas apa? Bahas sholat, bahas poso. Yo iki semare umat Islam gak maju ngene iki. Leres sama mboten ngene iki. Ini kalau orang kafir yang ngomong ini wajar orang kafir. Karena kalau orang Islam ngomong demikian, wah ini musibah. Kita sedang bahas ilmu agama, hukum ini, hukum itu, kemudian dia komen. Zaman koyo ngene saya bahas apa? Bahas hukum jenggot, bahas hukum sholat, bahas hukum kurban. Makanya Islam gak maju-maju ngene iki, Pak. Wong kafir tekan bulan sampai saya bahas apa? Kurban. Maka jawabannya begini nih. Karena tujuan kita Mas itu bukan ke bulan. Kalau tujuan ke bulan itu empreh Pak, rendah. Gitu. Tinggi mana bulan dengan surga? Nah, sorry Mas, tujuan saya ke surga Mas, bukan ke bulan Mas. Kalau orang kafir mau ke bulan silahkan ya orang paten. Wong tujuan saya bukan ke bulan. Tujuan saya kemana? Ke surga. Makanya saya belajar apa? Belajar agama, belajar baca Quran. Kenapa? Karena saya pengen masuk surga Mas. Ya, sampai nang bulan ya bulan. Aku ora pengen ning bulan. Buat apa juga ke bulan gitu? Harus mau ke bulan. Seperti itu sekalian. Ya. Kemudian yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan apa? Bahwasanya tidak benar kalau ada orang memiliki keyakinan begini. Kalau kita beribadah kemudian mengharapkan surga, ini kan berarti tidak ikhlas Pak Ustaz. Terus sama mboten ini. Wong ibadah kok ngarep surga. Kudune ibadah itu ya apa? Ya mengharap ridho Allah, cinta Allah, Pak. Nggih. Wong salat kok ngarep surga, kok guru-guru wedi neraka. Niki leres sama mboten ini. Leres sama mboten. Nggih, mboten leres, Pak. Karena yang namanya ikhlas itu adalah kita beribadah dan kita hanya mengharap apa-apa yang di sisi Allah, termasuk surga itu. Karena itu yang Allah janjikan kepada kita, Pak. Itu bukan menafikan keikhlasan. Karena namanya ikhlas itu apa? Kita beribadah mengharapkan apa yang di sisi Allah. Kalau tidak ikhlas itu begini, Pak. Kita beribadah mengharapkan apa yang di sisi manusia. Manusia itu tidak ikhlas namanya. Kita mengharap apa? Supaya dapat harta, supaya kita dapat pujian dari manusia ria, itu tidak ikhlas, Pak. Kalau kita mengharap apa yang di sisi Allah, surga yang dijanjikan Allah, itu ikhlas, Pak. Ikhlas. Buktinya apa? Nabi banyak sekali berdoa, Pak. Minta surga, minta dijauhkan dari neraka. Kita betul, Pak.
Sering kita dengar ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kalau kita tasyahud akhir Pak, disunahkan minta berlindung dari 4 hal gitu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nah, itu berlindung dari azab jahannam. Kemudian kita juga berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Seperti itu Pak. Nabi aja minta surga. Napa jenengan wani ngomong, oh berarti Nabi itu kurang ikhlas. Masa ibadah boleh surga. Napa jenengan wani ngomong ngoten niku. Ikhlas mana jenengan kali Nabi? Ikhlas Nabi. Ikhlas mana jenengan kali sahabat? Ikhlas sahabat. Ini sahabat itu tanya tadi Pak, ya Rasul, apakah amalan tadi itu sholat, puasa itu bisa masukkan ke dalam surga? Berarti beliau itu pengen masuk surga. Berarti itu tidak melahirkan keikhlasan Pak. Karena namanya ikhlas apa? Mengharap yang ada di sisi Allah. Tapi ada sebagian torekot, biasa orang sufi itu Pak, mereka mengatakan apa? Jangan beramal karena ingin surga. Jangan beramal karena ingin dijauhkan dari neraka. Ini namanya tidak ikhlas. Makanya tidak benar, tidak benar. Terus dengan ibadah kenapa? Ya karena cinta kepada Allah Pak. Saya nggak pengen masuk surga. Nah, ini luar biasa. Ini apa? Termasuk penyimpangan. Ya seakan-akan dia lebih apa? Lebih ikhlas daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya Bapak sekalian. Pentingnya kita beribadah menggunakan dalil, bukan pakai perasaan Pak. Koyone kok ibadah di arah surga, koyone kok gak ikhlas Mas. Ya gak koyone. Ibadah itu gak pakai perasaan Pak, pakai apa dalil. Nabi ngajari kita berdoa minta surga Firdaus. Itu perintah Nabi. Dan beliau Pak berdoa berlindung dari neraka. Demikian ya sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanallahumma wa bihamdika